MU menang karena 2 gol, Rasmus Højlund ukir rekor. Chelsea dipermalukan Wolves, abadi di papan tengah. Inter Milan kalahkan Juventus, kokoh di puncak Serie A. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Persebaya versus Bayangkara pada laga lanjutan Liga 1 berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Kedua tim sama-sama kesulitan menciptakan peluang berbahaya di babak pertama. Masuk di babak kedua, Persebaya bisa memecah kebuntuan. Paulo Henrique melepaskan sepakan keras yang bersarang ke gawang Akil Safik. Dengan tambahan 3 angka, membawa Green Force ke urutan 12 dengan 30 poin dari 24 pertandingan. PSM Makassar versus Persita pada laga lanjutan Liga 1 berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan. Tuan rumah unggul cepat ketika laga baru berjalan 8 menit lewat Adilson Silva. Juga Eja menggandakan keunggulan melalui Kenzo Nambu di menit ke-29. Skor 2-0 untuk PSM bertahan hingga jeda. Masuk di babak kedua, PSM Makassar berhasil menjauhkan kedudukan usai Kenzo Nambu bikin gol keduanya di menit ke-55. Adilson kemudian juga tak mau ketinggalan untuk mencetak gol keduanya hingga membawa PSM unggul 4-0 di menit ke-63. Kemenangan ini membawa PSM Makassar ke peringkat ke-7 klasemen dengan 32 poin dari 24 pertandingan. Persib Bandung versus Persis Solo bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tuan rumah berhasil membuka keunggulan 1-0 duluan pada menit ke-15. Stefano Beltran menyundul bola ke gawang. Memasuki babak kedua, Persib terus menyerang. Gol kedua pun akhirnya tercipta lewat Ciro Alves pada menit ke-59. 6 menit berselang Persis mencetak gol lewat Alexis Mesidoro yang memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Persis bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-87. David Gonzalez membuat tuan rumah terdiam. Persib cuma meraih 1 angka dan tak beranjak dari posisi 3 dengan 41 poin dari 24 pertandingan. PSS Sleman versus Persikabo dalam lanjutan BRI Liga 1 bermain di Stadion Mokuharjo. Persikabo rupanya bisa unggul lebih dulu. Klaven Aleman membawa Persikabo memimpin 1-0 di menit ke-29. Namun, keunggulan Persikabo bisa dibalas. PSS mendapat penalti dan bisa dikonversi Jonathan Bustos menjadi gol. Di babak kedua, PSS sempat berbalik memimpin. Kali ini Esteban Vizcarra menjebol gawang Persikabo pada menit ke-62. Gol penyama kedudukan didapat di menit-menit akhir. Luki Otavio bisa menjebol gawang Persikabo di menit ke-91. Hasil ini membuat PSS Sleman masih bertahan di peringkat 14 klasemen Liga 1 dengan 27 poin dari 24 laga. Inter Miami hadapi Hong Kong League 11 dalam laga uji coba di Hong Kong Stadium. Inter Miami yang memainkan lapis kedua membuat keunggulan lewat Robert Taylor di menit ke-40. Tuan rumah berhasil menyamakan angka 3 menit berselang. Henry Aniar mencatatkan namanya di papan skor. 5 menit babak kedua berjalan, Inter Miami kembali unggul. Giliran Lawson Sunderland yang bikin gol pada menit ke-50. Inter Miami kembali menambah gol di menit ke-56. Leonardo Campana membobol gawang Hong Kong 11. Inter Miami sempat menambah gol sebelum laga berakhir melalui Robert Taylor. Skor 4-1 untuk kemenangan Inter Miami mengakhiri pertandingan. Pertandingan antara MU versus West Ham digelar di Stadion Old Trafford. Manchester United membuka skor di menit ke-23. Rasmus Højlund membawa MU mengungguli West Ham 1-0. MU memulai babak kedua dengan sangat baik. Alejandro Garnacho menciptakan gol kedua MU di menit ke-49. Tak selang lama, Garnacho membobol gawang West Ham untuk kedua kalinya. Ia melepaskan tembakan kaki kanan mendatar. Atas hasil ini MU naik 2 peringkat ke urutan ke-6 setelah mengumpulkan 38 poin dari 23 pertandingan. Chelsea menjamu Wolverhampton di Stamford Bridge. Chelsea memimpin pada menit ke-19. Cole Palmer mengarahkan sepakan ke pojok kiri bawah gawang. Wolves langsung membalas 3 menit berselang. Mateus Cunha menusuk lalu menembak dengan bola mengecoh kiper. Wolves berbalik unggul pada menit ke-43. Umpan silang disambar Ryan Aït-Nouri, lagi-lagi mengecoh kiper George Petrovic. Wolves memperlebar keunggulan pada menit ke-63. Bermula dari blunder, Cunha melepaskan sepakan ke dalam gawang. Wolves mendapat penalti. Cunha jadi eksekutor dan menaklukkan Petrovic dengan sepakan mendatar. Chelsea membalas pada menit ke-86. Tandukan Thiago Silva menyambut umpan silang menipiskan selisih menjadi 2-4. Dengan hasil ini, Wolves naik ke posisi 10 dengan 32 poin, sementara Chelsea ke urutan 11 dengan 31 poin.
Arsenal menjamu Liverpool di Emirates Stadium dalam lanjutan Liga Inggris. Arsenal memimpin pada menit ke-14. Bukayo Saka dengan mudah menceploskan bola ke dalam gawang. Liverpool menyamakan pada masa injury time babak pertama. Luis Diaz menusuk ke dalam kotak penalti lalu menyontek bola. Arsenal memimpin pada menit ke-67 dari kesalahan fatal Alisson Becker. Bola lalu dicocor Martinelli ke dalam gawang. Arsenal mencetak gol ketiga lewat Leandro Trossard. Ia melepaskan sepakan mendatar yang meluncur melewati Alisson. Hasil ini tak mengubah posisi Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris, sementara Arsenal naik ke posisi kedua. Napoli versus Hellas Verona bermain di Stadion Diego Armando Maradona. Verona secara mengejutkan berhasil memimpin di menit ke-72. Diego Coppola menandu umpan untuk membobol gawang Jolini. Namun keunggulan itu hanya bertahan 7 menit. Sebuah umpan mendatar diselesaikan dengan baik oleh Cyril Ngon. Kemenangan akhirnya menjadi milik Napoli usai Kvaratskhelia mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-87. Hasil ini mengangkat Napoli ke peringkat 7 klasemen Liga Italia dengan 35 poin dari 22 laga. Derby d'Italia antara Inter versus Juventus dilangsungkan di Giuseppe Meazza. Kebuntuan Inter Milan terpecah di menit ke-37. Inter diuntungkan dengan gol bunuh diri Federico Gatti untuk mengungguli Juventus 1-0. Di sisa waktu pertandingan tidak ada gol yang tercipta. Skor 1-0 untuk keunggulan Inter bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini Inter Milan semakin mantap memimpin klasemen Liga Italia. Labania Mata mengumpulkan 57 poin. Real Madrid versus Atletico Madrid dalam lanjutan Liga Spanyol bermain di Santiago Bernabeu. Madrid membuka keunggulan di menit ke-20. Brahim Diaz menggiring bola sebelum menjebol gawang Jan Oblak. Saat laga tampak akan dimenangkan Madrid, Atletico sukses mencuri gol di injury time. Marcos Llorente membobol gawang Lunin. Meski gagal menang, Real Madrid tak beranjak dari puncak klasemen dengan 58 poin dari 23 laga. Satu gol ke gawang West Ham menandai terukirnya sebuah rekor di usia 21 tahun. Rasmus Højlund adalah pemain termuda Manchester United yang mencetak gol di 4 penampilan berturut-turut Premier League. Performanya memang meningkat pesat belakangan dengan torehan 4 gol dan 2 assist di 4 penampilan terakhir. Selain itu, Højlund juga mengukir sebuah catatan unik. Ia adalah pemain kedua di Premier League yang bisa mencetak gol tepat pada hari ulang tahun ke-21. MU memang belum tumbang sekalipun sejak tahun 2024. 5 laga sudah dijalani selama 2024 dengan raihan 4 kemenangan dan sekali hasil imbang. Semua hasil ini diraih dalam waktu sebulan dan menjadi deretan tak terkalahkan terpanjang di musim ini. Ya, sebelumnya mereka kerap inkonsisten dan mudah tumbang setelah menang 1-2 kali. Manajer Erik ten Hag pun sejauh ini senang melihat perubahan yang terjadi di dalam timnya. MU kini tak lagi angin-anginan. Alejandro Garnacho menjadi salah satu pemain Manchester United yang menonjol dalam laga melawan West Ham. 2 gol menjadi kontribusi terbaik pemain 19 tahun. Garnacho bermain sangat efektif dan terlihat tenang ketika menguasai bola. Garnacho mencetak 2 gol dari 2 shot yang dilepaskan. Busquets memberikan nilai 8,9 untuk aksinya. Atas penampilan apinya ini, ia dianugerahi penghargaan Player of the Match. Garnacho memang cukup sering meniru selebrasi Ronaldo. Ada beberapa selebrasi ikonik Ronaldo yang pernah dilakukan Garnacho termasuk Su. Kali ini, tepat setelah diingatkan Di Maria, Garnacho justru kembali memamerkan selebrasi ala Ronaldo usai membantu MU membekuk West Ham. Peringatan Di Maria seolah-olah lewat begitu saja. Garnacho meniru selebrasi ikonik Ronaldo saat masih membela Real Madrid, yaitu duduk di perimeter ADS alias papan iklan digital yang mengelilingi lapangan. Lisandro Martinez benar-benar tidak beruntung. Dia baru pulih setelah 4 bulan menepi cedera. Naas, di laga kontra West Ham tadi, Lisandro kembali dihantam cedera. Dia mungkin terpaksa menepi lagi. Lisandro Martinez memang terlibat insiden perebutan bola hingga pemain lawan terjatuh hingga menimpa bagian lututnya. Belum ada pernyataan resmi dari pihak klub soal cedera Lisandro. Namun, melihat reaksinya di lapangan, kali ini cedera Lisandro tampak cukup buruk. Arsenal sukses menghambat Liverpool yang sedang bertengger di puncak klasemen. Kemenangan ini menjadi bukti The Gunners dalam fase perbaikan setelah pekan Boxing Day Desember 2023 lalu, di mana The Gunners menderita 3 hasil minor dengan 2 kekalahan serta 1 hasil imbang. Kini setelah jeda paruh musim, tim meriam London sukses menunjukkan konsistensinya kembali. Arsenal mampu merengkuh 3 kemenangan beruntun termasuk atas Liverpool. Bukayo Saka jadi pemain yang sukses menjebol gawang Liverpool untuk pertama kali. Ia sukses memanfaatkan bola rebound.
Menurut catatan Wuskuret, Bukayo Saka mencatatkan 3 tembakan ke gawang Liverpool, 1 di antaranya tepat kesasaran dan berbuah gol. Ia kemudian ditarik keluar karena tampaknya mengalami cedera. Meski demikian, Saka kemudian terpilih menjadi Man of the Match di laman resmi Premier League. Kekalahan atas Wolverhampton membuat Chelsea memperpanjang catatan buruk. The Blues tercatat hanya mampu meraih 2 kali kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 kali imbang. Hal tersebut membuat Chelsea berada di peringkat 11 dengan 31 poin. Chelsea kebobolan 4 gol lebih dalam pertandingan Liga berturut-turut untuk kedua kalinya di bawah asuhan Mauricio Pochettino. Ini sesuatu yang belum pernah terjadi sejak Desember 1989 sebelum kedatangannya. Wolves memenangkan pertandingan tandang Premier League melawan Chelsea untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Sebelumnya 5 kali kalah dan 3 kali seri. Wolves juga berhasil meraih 3 kali kemenangan, 1 kali imbang dan 1 kali kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Jumlah 4 gol yang mereka cetak sama banyaknya dengan total gol yang mereka cetak dalam 9 pertandingan liga terakhir mereka di Stamford Bridge. Cole Palmer memberi sedikit hiburan bagi Chelsea kalah hancur lebur saat menjamu Wolves. Cole Palmer menjadi pemain yang paling banyak melepas shot 4 kali dan upaya dribble 4 kali. 1 gol yang dicetak Cole Palmer juga membuat dirinya menorehkan catatan yang impresif. Cole Palmer menjadi pemain Chelsea pertama berusia 21 tahun ke bawah yang mencetak 2 digit gol dalam 1 musim Premier League. Pelatih Chelsea Mauricio Pochettino dalam bahaya setelah penampilan memalukan skuadnya dikalahkan Wolves di Stamford Bridge. Tim Talk mengabarkan bahwa jajaran petinggi kini bakal mengkaji ulang untuk keputusan kontrak pelatih 51 tahun itu, apakah akan diperpanjang atau dihentikan. Kabar itu menyebut bahwa bos Argentina bisa dalam masalah besar dan sangat bisa untuk dipecat setelah 7 bulan melatih. Lionel Messi hanya duduk di bangku cadangan saat Inter Miami mengalahkan Hong Kong 11-41 dalam laga persahabatan. 40.000 penonton hadir dalam laga yang berlangsung di Hong Kong Stadium, namun mereka kecewa karena Messi tak diturunkan, padahal penyerang Argentina itu seharusnya menjadi daya tarik utama. Pemerintah lokal kecewa dan menuntut penjelasan dari penyelenggara acara I.O. Seruan para fans meminta pengembalian uang tiket juga bergema. AC Milan punya rencana yang menarik untuk memperkuat jajaran tim kepelatihan. Sang owner Gary Cardinale mengatakan berniat untuk menunjuk Novak Djokovic sebagai pelatih mental bagi pemain Milan. Bintang tenis top itu rencananya akan dikontrak dengan durasi 3 bulan. Djokovic bakal diberi ruang untuk memberi pidato motivasi bagi para pemain. Hanya saja, sumber yang sama menyebut belum ada kontak konkret antara Djokovic dan Cardinale. Nualpan Lamsam atau yang lebih populer dengan panggilan Madam Pang resmi mundur dari posisi manajer timnas Thailand. Langkah itu tidak lepas dari upaya Madam Pang untuk maju sebagai presiden FIT. Sejumlah media di Thailand menyebut Madam Pang punya kesempatan sangat besar untuk memenangkan jabatan tersebut. Jejak Madam Pang di sepak bola Thailand bisa dibilang cukup mengakar, sebab Madam Pang juga tercatat sebagai pemilik klub Thai League One yakni Port FC. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.